Coba bayangin deh, sebuah wilayah yang tadinya cuma gurun tandus, tiba-tiba berubah jadi salah satu negara terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Gimana ceritanya? Kisah di baliknya ini soal aliansi, ambisi yang luar biasa, dan sebuah penemuan yang mengubah dunia. Yuk kita bedah bareng-bareng. Transformasinya ini bener-bener gila sih. Di satu sisi, kita punya gambaran padang pasir yang keras, luas, dan kosong. Di sisi lain, sebuah kekuatan ekonomi modern. Nah, perjalanan dari titik A ke titik B inilah yang super menarik buat kita telusuri. Jadi, pertanyaan utamanya, gimana semua ini bisa sampai terjadi? Jawabannya itu ada di 3 babak kunci. Pertama, sebuah aliansi yang nggak terduga, lalu penaklukan yang gigih, dan terakhir, sebuah penemuan yang mengubah segalanya. Oke, kita mundur jauh ke belakang dulu ya. Jauh sebelum ada negara, wilayah ini tuh isinya cuma suku-suku nomaden yang hidupnya berpindah-pindah. Nggak ada tuh yang namanya pemerintahan pusat, apalagi persatuan. Tapi semua itu mulai berubah di abad ke-18 lewat sebuah aliansi yang jadi fondasi negara ini. Yang menarik, semuanya ini berawal dari 2 orang. Ada pemimpin lokal, Muhammad bin Saud, yang punya ambisi politik, dan seorang ulama reformis, Muhammad bin Abdul Wahab, yang membawa visi ideologis. Jadi, ini bukan sekadar aliansi politik biasa, tapi perpaduan antara kekuatan militer dan keyakinan agama. Kuat banget kan? Dan tujuan mereka? Wah, jelas banget dan super ambisius. Menyatukan seluruh jazirah Arab di bawah satu bendera dan satu keyakinan. Visi inilah yang jadi bahan bakar dari semua yang terjadi selanjutnya. Tapi perjalanannya nggak semulus itu loh. Upaya pertama di tahun 1744 itu sukses besar. Ekspansinya cepat, tapi akhirnya dihancurkan sama Kekaisaran Ottoman. Terus mereka bangkit lagi di abad ke-19. Tapi negara Saudi kedua ini runtuh lagi. Kali ini gara-gara konflik internal. Ini tuh kayak cerita jatuh bangun yang nunjukin kegigihan yang luar biasa. Setelah 2 kali gagal, kelihatannya mimpi penyatuan itu udah pupus kan? Tapi ternyata muncul satu sosok yang bakal mengubah segalanya. Nah, titik balik dalam sejarah ini datang dari misi satu orang ini. Namanya adalah Abdul Aziz Ibnu Saud. Di awal abad ke-20, dia memulai sebuah misi besar buat menuntaskan apa yang udah dimulai oleh para pendahulunya. Menyatukan lagi seluruh jazirah Arab. Dan misinya ini dimulai dengan langkah yang berani banget. Tahun 1902, dia berhasil merebut kembali Riyadh, kota leluhurnya. Dari situlah, lewat perang, diplomasi, dan strategi selama puluhan tahun, dia pelan tapi pasti menyatukan wilayah satu persatu. Hingga akhirnya pada tahun 1932, lahirlah sebuah negara baru, Kerajaan Arab Saudi. Misi penyatuan yang makan waktu hampir 2 abad itu akhirnya selesai juga. Tapi ceritanya belum selesai di situ. Sebuah kerajaan emang udah lahir di tengah gurun, tapi transformasi terbesarnya justru baru mau dimulai. Nggak lama setelah negara ini berdiri, ada sesuatu yang luar biasa ditemukan di bawah pasirnya. Dan ya, mereka menemukan minyak. Penemuan ini mengubah segalanya, benar-benar segalanya, secara drastis dan untuk selamanya. Nah, lihat deh grafis ini. Ini nunjukin dampaknya secara gamblang. Lihat perbedaannya, jauh banget kan? Ekonomi yang tadinya sederhana langsung meledak. Kekayaan dari emas hitam inilah yang melontarkan Arab Saudi dari negara gurun menjadi pemain utama di panggung dunia. Jadi intinya, kekayaan ini dipakai buat mendanai pembangunan besar-besaran. Kota-kota modern kayak Riyadh dan Jeddah itu benar-benar muncul dari gurun. Kekuatan ekonomi ini juga otomatis memberikan pengaruh global yang besar. Dan tentunya memperkuat peran mereka sebagai pusat spiritual bagi umat Islam di seluruh dunia. Jadi, kita kembali lagi ke titik awal. Dari yang tadinya cuma kerajaan gurun, sekarang jadi pusat kekuatan ekonomi dan spiritual global. Sebuah transformasi total yang luar biasa. Kalau dipikir-pikir, perjalanannya gila ya. Dari kumpulan suku nomaden, melewati 2 negara yang gagal, sampai jadi kekuatan dunia berkat penyatuan dan penemuan minyak. Pertanyaannya sekarang, setelah perjalanan yang luar biasa ini, kira-kira apa langkah selanjutnya bagi Arab Saudi?